Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iliarani. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Saya dari konsentrasi broadcasting kelas 4C dengan NIM 1140332397. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu yaitu saya sendiri, lalu ada teman saya Saibatul Hamdi dan Ibnu Ahyar, dengan mata kuliah program radio. Kami akan mencoba untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul tahapan produksi sebuah program acara radio indoor atau studio outdoor. Baiklah, dimulai dari pengertian radio. Radio, tepatnya radio siaran, merupakan salah satu jenis media massa. Radio termasuk sarana atau saluran komunikasi yang seperti halnya surat kabar, majalah, atau televisi. Dan ciri khas utama radio adalah audiktif, yakni bersifat audio yang didengar oleh telinga atau pendengaran seseorang. Media radio dipandang sebagai kekuatan kelima setelah lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan pers atau surat kabar. Disebutkan kekuatan kelima karena radio dianggap sebagai adiknya surat kabar. Kekuatan radio antara lain sifatnya yang tidak mengenal jarak dan rintangan dan memiliki daya tariknya sendiri seperti kekuatan suara, musik, dan efek suara. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis radio. Itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu lembaga penyiaran publik. Lembaga penyiaran publik merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya itu radio publik di ranah lokal, misalnya seperti RRI Pro 2 Samarinda. Selanjutnya itu ada lembaga penyiaran swasta. Lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk Badan Hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi saja. Yang termasuk radio swasta yaitu Suara Samarinda FM. Dan selanjutnya itu ada yang ketiga, lembaga penyiaran komunitas. Lembaga penyiaran komunitas adalah radio yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh komunitas tertentu. Radio komunitas ini bersifat independen, tidak komersial, dan daya pancarnya itu rendah, lalu luas jangkauan wilayahnya juga terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya saja. Radio komunitas itu misalnya radio komunitas Pesona FM dan banyak radio-radio lainnya. Selanjutnya terakhir ada lembaga penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran berlangganan ini merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum di Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin. Memperoleh izinnya itu izin penyelenggaraan berlangganan. Jenis radio ini masih sangat jarang di Indonesia. Salah satunya itu seperti radio yang berbentuk satelit, yaitu Worldspace. Dan pembahasan yang selanjutnya yaitu ada fungsi radio. Sama halnya dengan media massa lainnya, radio juga pada dasarnya mempunyai fungsi seperti yang telah diungkapkan oleh Effendi bahwa radio siaran mempunyai 4 fungsi. Yang pertama itu fungsi penerapan, fungsi pendidikan, lalu ada fungsi hiburan, dan yang terakhir itu ada fungsi sarana propaganda. Karakteristik radio adalah ciri khas media radio yang membedakan
Bila ditinjau dari sudut pandang kepentingan penyiaran secara nasional, media komunitas memiliki beberapa peran. Peran yang pertama yaitu bisa menjadi sumber talenta pengisi acara, hiburan ataupun wacana politik penyiaran nasional. Lalu peran kedua dapat menjadi narasumber untuk berita di lingkungan komunitasnya. Peranan ketiga yaitu bisa membangun sektor periklanan komunitas yang pada gilirannya sesuai dengan keperluan dan akan menjadi sumber iklan nasional. Dan peran yang terakhir yaitu bisa menjadi sumber-sumber tenaga terampil pada level lokal maupun level nasional. Baiklah, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh Saudara Ibnu Akhyar. Kepada Saudara Ibnu Akhyar dipersilahkan untuk penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Akhyar dari kelas Broadcasting 4C kelompok 2. Dan di sini saya akan melanjutkan bacaan dari teman saya yakni Ilyarani. Selanjutnya, pengertian siaran dan penyiaran. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luas siaran melalui sarana pemancar atau media lainnya yang dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan penerima siaran. Terselenggaranya penyiaran ditentukan oleh 3 unsur, yaitu studio, transmitter, dan pesawat penerima. Ketiga unsur ini kemudian disebut sebagai trilogi penyiaran, di mana studio merupakan tempat produksi informasi sekaligus penyiaran, yakni mengubah ide atau pesan menjadi berbentuk pesan baik gambar maupun suara yang bermakna melalui sebuah proses mekanisme yang memungkinkan gambar atau suara dikirim melalui transmitter untuk selanjutnya diterima oleh sistem antena pada pesawat penerima. Menurut Wahyudi, siaran yang baik adalah siaran yang memenuhi 3 kriteria siaran, yaitu yang pertama ialah siaran yang berkualitas. Siaran yang berkualitas adalah siaran yang kualitas suara dan gambar visualnya prima. Yang selanjutnya, siaran yang baik. Siaran yang baik adalah siaran yang isi pesannya baik video, audio, dan visual bersifat informatif, edukatif, persuasif, akumulatif, komunikatif, dan stimulatif. Dan yang terakhir ialah siaran yang benar. Siaran yang benar adalah siaran yang isi pesannya baik audio dan visualnya diproduksi sesuai fisik medium radio atau televisi. Dan yang selanjutnya ialah tahapan pelaksanaan produksi dalam program radio. Yang pertama ialah praproduksi atau perencanaan meliputi penuangan ide, pembuatan skrip, produksi meeting atau program meeting atau technical meeting, dan segala perencanaan yang mendukung proses produksi secara pasca produksi. Proses praproduksi sebuah program acara memiliki sebuah alur yang berawal dari ide atau gagasan, baik perseorangan atau per kelompok, yang disebut dengan proses tukar pikiran. Baru setelah itu dilakukan penyesuaian agar didapatkan sebuah program yang terstruktur dan rapi. Biasanya berupa naskah cerita untuk drama atau rundown program radio, program berita, non-drama, dan news. Jika kita melihat dari program praproduksi, program berita juga mendapatkan proses yang sama, yaitu adanya proses pengumpulan ide dan tukar pikiran. Namun yang disayangkan dalam proses ini, tim produksi tidak terlibat secara maksimal
Yang berperan langsung dalam proses ini hanya pemimpin, produser, program berita, dan pihak-pihak terkait dalam pemilihan peran penting dalam penentuan tema. Adanya rapat khusus yang membahas mengenai pengangkatan tema maupun proses tukar pikiran. Pemaparan dari produser dalam tahap perencanaan harus memperhatikan beberapa hal, yaitu pertama, permasalahan yang diuraikan sangat hangat menjadi bahan pembicaraan umum. Yang kedua ialah persoalan yang sangat penting dan pendengar membutuhkan penjelasan mengenai hal ini. Dan yang terakhir ialah uraian yang dapat membuat gembira pendengar, baik karena pembawaan penyajian yang menyenangkan maupun karena materi sajian yang memang lucu dan membuat gembira. Dan yang kedua ialah produksi adalah di mana gagasan yang terdapat pada praproduksi direalisasikan secara nyata untuk disajikan kepada khalayak. Tahap produksi pada prinsipnya memvisualisasikan konsep naskah atau rondon acara agar dapat dinikmati pendengar. Namun pada tahap ini sudah melibatkan bagian lain yang bersifat teknis karena harus memvisualisasikan gagasan atau ide. Saat brainstorming maka harus menggunakan peralatan atau operator terhadap peralatan yang dioperasikan, atau lebih dikenal dengan istilah production service. Proses produksi dalam program berita merupakan proses di mana kru produksi sudah memiliki penyiaran secara live. Saat proses on-air program berita yang memiliki andil besar dan cukup sibuk adalah tim yang berada di MRC, yaitu Master Room Control, karena memiliki tanggung jawab yang memberikan siaran dengan kualitas suara yang jernih tanpa adanya noise yang dapat mengganggu tercapainya pesan yang disampaikan oleh narasumber dan penyiar. Sekian bacaan dari saya. Bacaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syaibatul Hamdi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syaibatul Hamdi. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman kami tadi. Dalam proses produksi program berita, yang menjadi sumber informasi adalah narasumber dan penyiar dari program berita. Mereka menyampaikan pesan atau message berupa informasi dan penjelasan mengenai tema yang tengah diangkat. Sebuah fenomena atau peristiwa yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat Samarinda. Pesan tersebut disampaikan melalui proses on air atau secara live yang diubah ke dalam bentuk sinyal oleh pemancar sesuai dengan saluran yang akan digunakan. Radio Metro Mula Warman memanfaatkan saluran atau channel yang mereka miliki sebagai media atau alat untuk menyalurkan isyarat dari pemancar kepada penerima yang menyusun kembali sinyal tersebut menjadi sebuah pesan sehingga sampai kepada tujuan, yaitu pendengar di rumah. Kemudian yang ketiga adalah pasca produksi. Ialah semua kegiatan setelah produksi sampai materi siaran dinyatakan selesai dan siap disiarkan atau diputar kembali. Pasca produksi merupakan tahap akhir dari produksi yang lebih condong kepada berorientasi untuk produksi program-program berita. Karena untuk siaran biasanya diatur oleh program director untuk kemudian ditransmisikan secara langsung kepada pendengar. Dikarenakan program berita yang sifatnya siaran, maka para tim program berita mengadakan rapat untuk mengevaluasi segala kekurangan selama produksi berita yang telah berlangsung, mulai dari teknis selama produksi serta membahas kelebihan yang ditimbulkan selama produksi program berita yang telah berjalan, sehingga menjadikan bahan acuan buat produksi berita untuk kedepannya. Di samping itu juga, agar nantinya menjadi lebih baik dan meminimalisir kesalahan-kesalahan saat penyiaran. Tidak banyak yang dilakukan oleh kru produksi saat proses on the air selesai, dengan adanya rapat khusus setelah on air untuk mengevaluasi proses siaran pagi itu sampai dengan siang hari.
Proses produksi sebuah program di radio umumnya melalui tahapan-tahapan berikut ini. Tahapan yang pertama adalah take voice. Apa itu take voice? Take voice adalah tahapan berupa pengambilan suara. Kemudian yang setelah take voice adalah loading. Loading adalah hashtag voice selanjutnya akan dimasukkan ke komputer. Jadi suara yang telah diambil melalui take voice tadi akan dimasukkan kembali ke dalam komputer. Kemudian selanjutnya adalah editing. Setelah audio dimasukkan ke dalam komputer, proses selanjutnya adalah pengeditan. Pengeditan dilakukan dua sisi. Yang pertama ada sisi isi dan yang kedua ada sisi kualitas audio. Pengeditan dan sisi isi file biasanya dilakukan seperti menghilangkan materi suara yang tidak diinginkan. Sedangkan pengeditan dari sisi kualitas audio adalah pengeditan untuk memperbaiki kualitas suara, seperti noise, level yang terlalu kecil atau volume yang terlalu kecil, ataupun volume yang terlalu besar, dan yang lain-lain. Kemudian proses selanjutnya adalah mixing. Setelah didapatkan file audio yang diinginkan dari hasil rekaman, proses selanjutnya adalah merangkai file audio di multitrack. Setiap track berisi audio yang berbeda dengan track yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah mengatur susunan audio, mengkombinasikan file-file audio di multitrack. Kemudian selanjutnya adalah balancing. Tahapan ini adalah proses akhir di mana dilakukan perbaikan dan penyeimbangan akhir file-file yang sudah dirangkai di multitrack. Mengatur level volume suara latar ataupun backsound, penambahan musik, efek, smash, dan lain sebagainya untuk menghasilkan nuansa atau suasana yang diinginkan. Hal ini dilakukan di tahap itu. Kemudian selanjutnya adalah mastering. Adalah proses menggabungkan file-file audio di multitrack menjadi satu track. Hasil mastering ini berupa sebuah file hasil gabungan file-file audio yang sudah mengalami pengeditan, yang sudah mengalami mixing, dan yang sudah dilewati balancing. Di Cool Edit Pro, proses ini dikenal dengan perintah mixdown. File hasil mixdown secara otomatis berada di tampilan edit dan siap untuk disimpan ke hard disk. Nah, kemudian selanjutnya adalah peralatan dan perlengkapan dalam studio penyiaran radio. Pada garis besarnya, peralatan studio dalam penyiaran radio dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah indoor studio equipment atau studio di ruangan tertutup, seperti konsol, mixer, mikrofon, transmitter, tape playback, CD, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah outdoor equipment ataupun equipment di tempat yang terbuka, seperti anten, OB fan atau outdoor broadcast fan, Walkman, recorder tape, dan sebagainya. Baiklah, dari penjelasan tadi dapatlah saya mengambil kesimpulan, yaitu siaran program berita melalui 3 tahapan produksi, yaitu yang pertama adalah praproduksi, kemudian dilanjutkan dengan produksi, dan setelahnya baru pasca produksi. Yang pertama adalah proses praproduksi. Pada siaran program berita, diantaranya adalah mencari topik-topik yang ingin diangkat saat on air nanti, dengan melakukan rapat setiap harinya untuk membahas secara umum topik-topik apa saja yang ingin disampaikan selama on air nantinya sampai akhir pekan. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, proses produksi, yaitu proses produksi siaran program berita ini yang pertama terdiri dari penyiar, kemudian seorang produser yang sekaligus menjadi pengarah acara ataupun programmer director, bertugas memantau jalannya acara selama on air. Produser juga selalu melakukan instruksi-instruksi pada penyiar agar tidak ada kesalahan saat melakukan siaran. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, pasca produksi, yaitu pasca produksi siaran program berita adalah tahap evaluasi mengenai kekurangan dan kelebihan yang terjadi saat produksi. Kelebihan dan kekurangan sebuah produksi program berita dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.
Baiklah, demikian dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.